Gladi Resik Kondisi Jenius. Selamat datang di modul keempat, materi keempat, di mana kita akan belajar tahapan masuk ke kondisi jenius. Dan saya akan menjelaskan gladi resik yang akan Anda jalani dalam setiap tahapan dan apa itu shortcut dan cara kerjanya. Seperti apa shortcut ke kondisi jenius dan patokan apakah Anda sudah di kondisi jenius atau belum. Kemudian di materi berikutnya Anda bisa menemukan ada audio bimbingan kondisi jenius. Oh ya, saya juga menyediakan audio yang tidak memiliki background musik relaksasi bagi Anda yang tidak nyaman dengan background. Dan jika Anda adalah orang yang tidak nyaman dengan proses kondisi jenius ini apapun alasannya, it's okay. Anda bisa skip audio bimbingan kondisi jenius dan menonton video kondisi jenius instan di segmen setelah audio kondisi jenius. Mari kita mulai ke tahapan masuk ke kondisi jenius. Tahapan untuk merilekskan fisik dan pikiran. Dan jangan khawatir, ini prosesnya sangat mudah. Pertama, kita akan merilekskan tubuh. Kedua, merilekskan pikiran. Dan ketiga, masuk ke kondisi jenius. Dan kita akan melatih image streaming. Dan terakhir, saya akan memberikan shortcut sehingga Anda bisa masuk ke kondisi jenius kapanpun dan dimanapun Anda membutuhkannya. Mari kita mulai dengan tahapan pertama, merilekskan tubuh. Oh tidak, saya tidak akan membuat Anda sampai lemas. Tidak seperti itu. Kita hanya melepaskan ketegangan fisik sama seperti ketika Anda ingin melakukan kegiatan penting. Anda perlu merilekskan tubuh dan membuat Anda nyaman sehingga Anda bisa melakukan kegiatan itu dengan baik. Kondisi jenius ini ditujukan untuk hal itu. Cara kita merilekskan tubuh adalah dengan mulai merilekskan otot paling kecil dari tubuh kita, yaitu otot kelopak mata. Caranya saya akan meminta Anda untuk menutup mata. Tentu jangan tutup mata sekarang. Oke, Anda perhatikan dulu langkah demi langkah di sini sehingga saat Anda mendengarkan audio kondisi jenius nanti, Anda akan dengan mudah mengikutinya. Saat nanti Anda melatih kondisi jenius, kita mulai dengan merilekskan otot kelopak mata. Kemudian bawa perhatian Anda pada otot-otot kecil ini di sekitar kelopak mata ini dan niatkan untuk membuat setiap otot kelopak mata Anda menjadi begitu rileks dan nyaman, begitu longgar seolah-olah tidak berfungsi. Sehingga kelopak mata Anda begitu berat dan tidak bisa dibuka. Jadinya seperti ini. Oke. Saya niatkan nggak bisa dibuka. Oke, sekarang saya niatkan bisa dibuka. Seperti itu. Oke. Nah, seandainya Anda bingung dengan konsep niatkan, lalu Anda mencoba menutup mata dan meniatkan nggak bisa dibuka. Oke, saya niatkan nggak bisa dibuka. Loh. Saya niatkan nggak bisa dibuka. Loh. Nah, berarti Anda bingung dengan konsep niatkan. Mari kita ganti konsepnya dengan pura-pura tidak bisa dibuka. Anda tutup mata, lalu pura-pura nggak bisa dibuka. Oke, sekarang saya niatkan bisa dibuka. Sama. Nah, apakah efeknya akan sama? Yes, efeknya akan sama. Dalam dunia NLP, ada istilah yang disebut dengan motion create your emotion. Yang artinya state atau kondisi fisik. Dalam arti pengkondisian fisik yang Anda lakukan pada diri Anda akan mempengaruhi emosi yang Anda alami. Mari kita lakukan simulasi. Oke, silakan duduk yang tegak. Pusungkan dada, senyum, buka mata yang lebar, lihat ke atas, dan katakan saya depresi. Nggak bisa bukan? Karena kondisi tubuh Anda menunjukkan bahwa Anda sedang bersemangat. Jadi tidak cocok mengatakan diri Anda sedang depresi. Jadi Anda menutup mata, merilekskan kelopak mata dan pura-pura tidak bisa dibuka pun memberikan efek rileks yang sama. Jadi tidak masalah untuk pura-pura tidak bisa dibuka. Selanjutnya saya ingin Anda membawa perasaan rileks yang ada di kedua kelopak mata Anda ke ubun-ubun Anda. Anda akan bisa merasakan ada perasaan rileks yang semakin meluas di ubun-ubun Anda. Lalu sebarkan perasaan rileks itu ke seluruh tubuh Anda, sampai ke ujung jari tangan dan jari kaki Anda. Di sini saya ingin Anda meniatkan diri, setiap bagian tubuh yang dilewati gelombang relaksasi itu terkulai lemas di tempatnya masing-masing. Jadi jika bahu Anda lemas, biarkan rileks. Jika kepala Anda berat, jatuhkan ke depan dan biarkan diri Anda semakin rileks. Dengan menyebarkan relaksasi ke seluruh tubuh,
Anda sudah merilekskan tubuh fisik Anda. Selanjutnya adalah merilekskan pikiran. Anda akan mendengarkan saya memulai kalimat seperti ini di audio Kondisi Jenius. Bagus sekali, Anda sudah merilekskan tubuh Anda dengan baik. Sekarang kita akan merilekskan pikiran Anda. Saya akan menghitung dari 1 ke 6. Ikuti hitungan saya dengan imajinasi Anda. Di sini kita akan menghilangkan angka-angka ini dari imajinasi Anda. Kemudian saya akan menghitung 1. Munculkan angka ini jika bisa dengan imajinasi Anda. Munculkan di depan Anda. Ups, jangan tanya fontnya Times New Roman atau Arial. Munculkan saja jika bisa. Jika tidak, tidak masalah. Lalu doronglah dengan imajinasi Anda, doronglah ia semakin jauh, semakin jauh, semakin kecil, semakin kabur, dan dia pun menghilang di kejauhan. Pikiran Anda pun semakin tenang dan semakin nyaman. Bagus sekali. Nah, kita akan ulangi sampai angka ke-6. Saat angka ke-6, saya akan mengatakan 6. Munculkan jika masih bisa. Sebelum 6 pergi, 6 membawa semua angka yang tersisa bersama-sama. Sekarang doronglah mereka semakin jauh, semakin jauh, semakin kecil, semakin kabur. Dan mereka pun menghilang di kejauhan dan membuat pikiran Anda rileks dan nyaman. Pikiran semakin tenang, tubuh semakin nyaman. Nah, ada 3 kemungkinan yang akan Anda alami. Pertama, angkanya tidak mau muncul sama sekali. Nah, ingat kembali tujuan kita ingin menghilangkan angka, merilekskan pikiran. Jadi jika sejak awal angka tidak muncul dalam imajinasi Anda, maka Anda sudah melakukannya dengan sangat bagus. Artinya Anda sudah sangat rileks sehingga angkanya sulit dan berat untuk dimunculkan di layar mental Anda. Tujuan sudah tercapai. Anda sudah lebih rileks daripada yang saya harapkan dan itu bagus. Anda tinggal menunggu bimbingan audio melewati bagian menghilangkan angka. Sementara itu, nikmati relaksasi Anda. Kemungkinan kedua adalah Anda bisa memunculkan beberapa angka, 1, 2, kemudian tidak bisa memunculkan lagi. Ya, contohnya Anda bisa memunculkan angka 1, 2, 3, kemudian tidak bisa memunculkan lagi. Ini adalah hal yang paling umum terjadi. Kemungkinan ketiga adalah Anda tidak bisa menghilangkan angka sama sekali. Dalam arti sampai angka 6 pun Anda tetap tidak bisa menghilangkan dari bayangan Anda. Walaupun Anda tahu itu hanya untuk sementara dan hanya untuk merilekskan pikiran Anda. Tidak masalah. Ikuti saja bimbingannya. Anda tetap akan rileks dan mendapatkan manfaat optimal. Saya membimbing Anda cukup dalam relaksasinya. Sehingga jika pun Anda mencapai sepertiganya pun tidak masalah. Dan dengan kondisi jenius instan pun Anda bisa melakukan baciklah dengan baik. Jadi tenang saja. Kondisi jenius ini penting. Namun saya tidak ingin Anda terlalu stres pada bagian ini. Karena jauh lebih penting Anda bisa melakukannya dengan percaya diri. So tenang saja, nikmati prosesnya. Setelah angka selesai, Anda selesai menghilangkan angka, maka Anda sudah merilekskan pikiran Anda. Selanjutnya adalah masuk ke tempat kedamaian. Tempat kedamaian adalah sebuah tempat yang memberikan Anda perasaan positif, nyaman, penuh dengan sumber daya, percaya diri, dan berenergi. Tempat kedamaian ini bisa berupa tempat apapun yang Anda sukai. Jadi boleh saja dalam beberapa kali Anda kembali ke kondisi jenius dan tempat kedamaian Anda ini berganti-ganti. Tidak masalah. Untuk masuk ke tempat kedamaian ini, saya akan membimbing Anda menggunakan imajinasi Anda untuk membayangkan, merasakan atau sekedar menyadari di depan Anda ada sebuah lorong yang nyaman bagi Anda. Lebar dan nyaman dengan semua warna yang Anda sukai. Dan di ujung lorong ini menunggu sebuah tempat kedamaian Anda. Saya akan meminta Anda untuk melayang memasuki lorong ini dengan ketinggian yang nyaman bagi Anda. Dan saya akan menghitung dari 1 ke 3. Hitungan ketiga Anda sudah sampai di ujung lorong. Dan Anda bisa masuk ke tempat kedamaian Anda. Dan sesampainya Anda di tempat kedamaian ini, saya ingin Anda melakukan proses image streaming. Anda akan memperhatikan apa yang Anda lihat, apa yang Anda dengar, dan apa yang Anda rasakan di tempat kedamaian ini. Dan sebutkan itu dalam hati. Apapun yang Anda lihat, apapun yang Anda dengar, dan apapun yang Anda rasakan. Ini akan melatih pikiran sadar Anda menyadari
apapun yang ada di pikiran bawah sadar Anda. Dengan demikian, intuisi dan kemampuan pikiran Anda akan semakin tajam. Bahkan penemunya menemukan bahwa ini akan memberikan Anda peningkatan IQ. Anda akan menikmati tempat kedamaian ini sambil menyebutkan satu persatu apa yang Anda lihat, dengar, dan rasakan. Kemudian saya akan memberikan Anda shortcut, sehingga Anda bisa kembali ke dalam kondisi jenis ini kapanpun dan dimanapun Anda membutuhkannya dalam waktu 5 detik atau kurang. Shortcut adalah mekanisme alami pikiran manusia untuk bisa mengaitkan sesuatu yang sederhana dengan sesuatu yang lebih kompleks. Kita mempermudah proses berpikir dan mengingat dengan membuat asosiasi sesuatu yang lebih sederhana dengan sesuatu ingatan, sebuah ingatan yang lebih banyak dan lebih rumit. Misalkan, Anda bisa melihat sesuatu atau seseorang dan Anda ingat kejadian lain. Berarti ini adalah shortcut dengan asosiasi visual. Anda mendengar lagu tertentu, lalu Anda mengingat orang lain, mungkin pacar ketiga Anda. Ini adalah shortcut dalam bentuk asosiasi pendengaran. Kita terus-menerus mengaitkan informasi A yang lebih sederhana dengan informasi B yang lebih kompleks dari berbagai indera kita. Dalam bagian shortcut ini kita akan membuat asosiasi kondisi jenius dengan shortcut fisik. Shortcut menggunakan fisik tubuh kita sendiri berada dalam kendali kita sendiri. Kita tidak memerlukan apapun kondisi di luar kita untuk bisa masuk ke kondisi optimal untuk belajar ini. Tahapan shortcut ini adalah 1. Niatkan diri Anda ingin kembali ke kondisi jenius dengan berkata dalam hati, saya ingin kembali ke kondisi jenius. Kedua, katakan dalam hati kondisi jenius yes. 3. Tarik nafas yang dalam. 4. Hembuskan nafas. 5. Satukan ketiga jari Anda, jempol, telunjuk, dan jari tengah seperti ini. Oke. Dan ke-6, tutup mata dan biarkan diri Anda rileks. Saya akan membacakan shortcut barusan sebanyak 3 kali dalam audio kondisi jenius dan Anda lakukan sesuai dengan apa yang saya sebutkan. Ketika saya mengatakan mulai sekarang dan seterusnya, setiap kali Anda ingin kembali ke kondisi jenius, maka yang perlu Anda lakukan adalah 1. Niatkan diri Anda untuk kembali ke dalam kondisi jenius. Anda berkata dalam hati, saya ingin kembali ke kondisi jenius. 2. Katakan dalam hati, kondisi jenius yes. Anda katakan dalam hati, kondisi jenius yes. 3. Sekarang Anda mungkin berpikir, mengapa tidak bersuara Pak? Karena jika bersuara, saat Anda mau baca kilat gratis di toko buku, Anda akan ketahuan. Oke, yang ketiga, tarik nafas yang dalam. Tarik nafasnya biasa saja, jangan seperti ini. Oke, tidak perlu, santai saja. Oke, dan keempat, hembuskan. Anda hembuskan nafas. Oke, Anda langsung lakukan itu semuanya. Dan kelima, satukan ketiga jari tangan kiri. Mengapa tangan kiri? Karena tubuh kiri digerakkan oleh otak kanan. Kita ingin otak kanan kita yang lebih aktif. Dan lakukan ini, satukan ketiga jari Anda ini di pangkuan Anda. Oke, di samping Anda, di dalam saku Anda. Jangan diangkat tinggi-tinggi, nanti petugas toko buku datang. Alright? Dan terakhir, keenam, Anda tutup mata dan membiarkan diri Anda rileks. Oke. Sewaktu saya membimbing bagian shortcut ini, Anda lakukan semua step by step dan kita akan mengulangnya 3 kali. Setelah itu, shortcut ini akan selamanya membawa Anda kembali ke dalam kondisi jenius dan malah semakin bagus dan semakin dalam. Dan Anda akan mendapatkan kondisi belajar yang optimal. Saat mendengarkan audio kondisi jenius, gunakan headphone supaya optimal dan tidak mengganggu teman sekitar. Lakukan dalam posisi duduk, jangan baringan. Karena jika baringan, Anda akan mudah ketiduran. Tidak ada bagian tubuh yang disilangkan supaya tidak kesemutan. Dan tangan di pangkuan Anda. Oke, jangan mendengarkan saat sedang berkendara atau sedang menjalankan alat berat. Rule of thumb kondisi jenius. Banyak yang bertanya, saya ini sudah ada di kondisi jenius apa belum ya?
Apa patokannya? Pertama, kita perlu ingat kondisi jenius adalah kondisi alami yang selama ini mungkin Anda tidak sadar sudah ada di kondisi jenius. Dalam kondisi yang percaya diri, yang biasanya Anda sebut flow, Anda merasakan bahwa Anda bisa melakukannya. Anda rileks, Anda nyaman, Anda percaya diri. Nah, sama juga di sini, dalam kondisi jenius ini, selama Anda rileks dan nyaman, maka Anda sudah ada dalam kondisi jenius. Jangan sampai Anda sibuk mencari-cari apakah Anda sudah benar atau tidak. Mencari-cari ini malah membuat Anda keluar dari zona itu. Oke? Jadi begitu Anda sudah rileks, ya sudah, Anda sudah berada di kondisi jenius. Tinggal lanjutkan ke tahap selanjutnya. Anda jangan berpikir bahwa kondisi jenius itu harus merasakan sensasi-sensasi tertentu. Mungkin saja Anda bisa merasakan sensasi tertentu. Tapi jika dan hanya jika Anda merasakannya, itu bonus. Anda tidak perlu merasakan sensasi apapun, yang penting rileks dan nyaman. Itu sudah benar. Lalu, berapa lama Anda bisa bertahan di kondisi jenius ini? Selama Anda rileks dan nyaman, menikmati apa yang sedang Anda lakukan, maka Anda masih berada dalam kondisi jenius. Anda masih bisa fokus mengerjakan apa yang sedang Anda kerjakan, berapa lama pun itu, berarti Anda dalam kondisi jenius. Anda hanya tahu kalau Anda sudah keluar atau tidak berada dalam kondisi jenius. Anda akan merasakan berbagai perasaan tidak nyaman atau tidak bisa fokus lagi. Berarti Anda sudah tidak sedang berada dalam kondisi jenius. Seperti apa yang dikisahkan seorang bijak, suatu hari seekor ikan mendapat pengetahuan bahwa air itu sangat penting untuk keberlangsungan ikan. Lalu ikan itu pun berenang kemana-mana, mendaki gunung, melewati lembah dalam laut, untuk mencari di mana keberadaan air itu. Sampai suatu hari ketika ia tertangkap lalu keluar dari air, dia baru menyadari, oh, selama ini saya sudah berada di dalam air ya. Jadi selama Anda bisa menikmati apa yang sedang Anda lakukan, berarti Anda masih berada dalam jalur yang tepat. Dan dalam kondisi jenius, kita ibaratkan lautan yang tenang. Pikiran Anda tenang. Saat laut bergelombang, bisakah Anda melihat ikan di bawahnya? Tentu sulit. Saat airnya tenang, kita bisa melihat ikan di bawah air itu. Sama dengan pikiran kita, saat kita tidak tenang, kita sulit menyadari apa yang dikomunikasikan pikiran bawah sadar. Jadi sulit sekali menyadari intuisi yang sedang ingin dikomunikasikan pikiran bawah sadar. Intuisi itu sudah ada dan tersedia, tapi gelombang pikiran kita tidak memungkinkan kita untuk menyadarinya. Sedangkan saat pikiran kita tenang, kita dengan mudah menyadari ide dan intuisi yang naik dari bawah sadar ke pikiran sadar. Itulah kenapa intuisi selalu datang saat Anda sedang rileks. Kondisi jenis ini membawa kita ke sana. Dan sebaliknya, ketika pikiran kita tenang, buah pikir dari pikiran bawah sadar selain intuisi juga akan punya akses yang mudah untuk menarik perhatian kita. Di sini, jika Anda menyadari ada buah pikir yang berpotensi membawa perhatian Anda pergi, dalam arti tidak selaras dengan apa yang sedang Anda lakukan, anggap itu ikan. Sadari ada ikan itu dan biarkan dia berenang pergi. Anda tetap fokus pada hal yang Anda inginkan. Oke, sepertinya Anda sudah siap. Mari kita mulai ke audio kondisi jenius.